Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan memberikan materi tentang laporan ilmiah dalam mata kuliah teknik penulisan ilmiah. Ya, ini merupakan materi terakhir ya sebelum kita UTS. Ya, oke, langsung saja. Nah, ada dua pokok bahasan pada hari ini. Ya. Yang pertama yaitu struktur penulisan. Yang kedua, proses menulis. Nah, ini saya coba rangkum dari kebiasaan mahasiswa dalam membuat laporan ilmiah ya. Ya, baik itu tugas ataupun skripsi. Yang pertama, mahasiswa itu menulis tanpa membaca ya. Jadi penulisan ilmiah atau laporan ilmiah ditulis tanpa membaca sebelumnya referensi-referensi, jurnal, buku-buku, dan lain sebagainya. Nah, ini sangat fatal yang selalu dilakukan oleh mahasiswa. Yang kedua, membaca tanpa ditulis ya. Ya, mahasiswa asik membaca dan terus membaca, tapi apa yang dibaca tidak ditulis. Sehingga apa yang dibaca tersebut buyar. Ya, tidak ditemukan intinya, tidak ditemukan pokok-pokok atau inti-inti dari apa yang dibaca, semuanya hilang saat dia tidak menulisnya. Nah, itu juga termasuk fatal yang kedua. Nah, yang ketiga yang paling fatal yang mahasiswa sering ya, beberapa persentase ya sekitar 1-2% dari mahasiswa. Nah, itu tidak menulis dan tidak membaca. Jadi dalam artian dia tidak memulai sebuah tulisan ilmiah ya. Nah, dia ragu memulai penulisan ilmiah tersebut. Nah, itu karena tidak dibarengi oleh membaca dan tidak langsung dipraktikkan dengan menulis. Nah, itu beberapa gaya mahasiswa yang saya rangkum yang sering dilakukan oleh mahasiswa pada saat ini. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan memang dalam tulisan ilmiah atau laporan ilmiah itu yakni tata bahasa ya. Tata bahasa harus ditulis dengan baik dan benar ya, di mana letak kata sambung, di mana letak spellingnya dan lain sebagainya, itu harus diatur. Jangan sampai makna dari kalimat tersebut hilang ya. Yang kedua adalah kalimat yang benar atau grammar. Nah, kita harus menyusun kalimat itu dengan baik dan benar ya, sesuai dengan maksud dari tulisan tersebut dan mengacu pada SPOK ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, nanti ada contohnya di slide-slide berikutnya. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ya, dalam tulisan ilmiah kita harus menggunakan bahasa sesuai KBBI. Ya, tidak bisa kita menggunakan bahasa-bahasa istilah-istilah gaul dan lain sebagainya. Nah, kecuali istilah tersebut kita cantumkan karena berkaitan dengan skripsi yang akan atau laporan ilmiah yang akan kita tulis. Nah, itu boleh. Tapi biasanya dibuat daftar istilah ya di daftar lampirannya, sehingga pembaca mengerti kira-kira istilah apa yang dipakai pada tulisan itu ya, kurang lebih seperti itu beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, untuk kalimat SPOK ya saya berikan contoh. Beberapa bank itu memberikan kemudahan permintaan kredit kepada nasabah. Nah, kalau dijabarkan dalam SPOK, subjeknya itu bank ya, memberikan itu predikat. Nah, kemudahan permintaan itu objek, dan kredit atau kepada nasabah itu keterangan ya. Kurang lebih seperti itu SPOK-nya. Contoh yang kedua yakni kemudahan permintaan kredit diberikan oleh beberapa bank kepada para nasabah. Nah, kalimat ini dibedakan ya, tapi SPOK-nya tetap sama ya. Kemudahan permintaan itu subjek, predikatnya
permintaan kredit ya, diberikan ke beberapa bank itu objek. Nah, kepada para nasabah itu keterangannya. Jadi SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, tidak bisa terbalik ataupun salah dalam penempatannya. Nah, itu sangat merusak kandungan makna dari laporan ilmiah. Nah, berikut kalimat-kalimat dalam laporan ilmiah ya. Yang saya tanda merah ini merupakan kalimat salah. Ya, saya bacakan, hasil daripada penjualan saham akan digunakan untuk memperluas bidang usaha. Ya, yang salahnya itu daripada, hasil daripada. Ya, jadi kurang tepat penggunaan daripada setelah kata hasil daripada penjualan. Nah, itu kurang tepat. Alangkah baiknya langsung ya, karena kalimat di laporan ilmiah itu langsung lugas dan tegas. Jadi langsung hasil penjualan saham akan digunakan untuk memperluas bidang usaha. Nah, itu kalimat yang tepat daripada di kalimat yang diwarnai merah tadi. Nah, ada juga istilahnya yakni penggunaan kata berpasangan ya, atau konjungsi korelatif. Nah, kalimat salahnya, baik pedagang ataupun konsumen masih menunggu kepastian harga sehingga tidak terjadi transaksi jual beli. Baik pedagang ataupun konsumen. Nah, kata ataupun ini dinilai salah penempatannya. Nah, alangkah baiknya menggunakan kata maupun. Baik pedagang maupun konsumen masih menunggu kepastian harga sehingga tidak terjadi transaksi jual beli. Ya, padahal secara kaidah kalimat baik pedagang ataupun konsumen, yaitu salah ya penempatannya karena penggunaan kata atau itu tidak tepat dalam subjek pedagang ataupun konsumen ya. Alangkah baiknya dia menggunakan penghubung maupun, karena pedagang dan konsumen itu adalah dua hal yang saling berkaitan ya, kata berpasangan. Nah, contoh berikutnya itu penggunaan dua kata. Nah, peningkatan mutu tersebut memerlukan keterlibatan para ahli dalam berbagai bidang ilmu. Seperti misalnya ahli kedokteran, pendidikan, komunikasi, dan lain sebagainya. Ini kalimat yang salah ya. Kalau dibaca secara seksama, memang kalimat ini kelihatannya benar ya. Kelihatannya benar. Tapi ada penggunaan kata misalnya setelah seperti ya. Nah, itu yang membuat dia salah. Seperti itu sudah menandakan contoh. Seperti ya kedokteran, pendidikan. Nah, itu sudah menjabarkan sebuah contoh. Misalnya juga menjabarkan sebuah contoh. Nah, alangkah baiknya kita menggunakan salah satunya. Misalnya kedokteran dan sebagainya, atau seperti. Tidak bisa kita menggunakan dua-duanya. Seperti misalnya, itu adalah kata untuk menjabarkan sebuah contoh. Jadi apabila digunakan kedua-duanya, maka kalimat tersebut relatif keliru ya, atau salah. Ya, kurang lebih seperti itu teknik-teknik dalam menulis. Nah, berikutnya itu penghubung kalimat dan penggunaan kata maka. Sehubungan dengan itu, maka suatu penelitian harus dibatasi secara jelas supaya simpulannya terandalkan. Nah, itu salah. Kalimatnya salah. Karena penggunaan kata maka tidak tepat dalam kalimat tersebut. Alangkah baiknya, sehubungan dengan itu, suatu penelitian harus dibatasi secara jelas supaya simpulannya terandalkan. Nah, untuk maka itu sendiri, harus berdasarkan sebab akibat. Ya, ada sebabnya, akibatnya apa. Nah, oleh sebab itu, kata maka itu sangat cocok untuk kalimat sebab akibat tersebut. Nah, untuk kalimat ini ya, sehubungan dengan itu maka, jadi sebabnya belum diketahui. Jadi penggunaan kata maka tidak tepat digunakan pada kalimat di atas yang ditanda merah. Nah, selanjutnya yaitu peniadaan preposisi. Kalimatnya sebagai berikut.
penambahan daya tampung tergantung fasilitas yang tersedia. Perubahan daya tampung tergantung fasilitas yang tersedia. Nah, ini kalimatnya salah. Karena tergantung ya dititik beratkan pada tergantung fasilitas yang tersedia. Nah, itu dititik beratkan di kalimat tersebut. Seharusnya dia menggunakan ber ya, atau spellingnya bergantung, ya, imbuhannya bergantung, dan ditambahkan kata kepada, karena kalimat tersebut berkaitan antara daya tampung ya dan ketergantungannya terhadap fasilitas belajar ya. Nah, ini contoh kalimat peniadaan preposisi. Nah, proses menulis ya kurang lebih ada 4 tahapan. Yang pertama, perencanaan. Nah, kita harus merencanakan apa yang akan kita tulis. Jadi tidak bisa kita menulis tanpa ada rencana terlebih dahulu. Jadi kalau tulisan tidak direncanakan, maka tulisan tersebut tidak akan sesuai alur ya. Tidak sesuai alurnya dan tidak ketemu apa yang akan dijelaskan. Jadi ngambang. Nah, setelah itu kita melakukan drafting. Ya, proses drafting ini ya seperti kita menulis ya apa yang kita telah tulis sebelumnya. Jadi proses draft ini seperti menyicil tulisan-tulisan dalam bentuk draft dan akan kita satukan nanti. Atau setiap apa yang kita pikirkan dan kita ingin tulis, seharusnya kita draft untuk menjaga bahwa kita lupa dengan hasil pemikiran latar belakang atau rumusan masalah yang sudah kita pikirkan di otak kita. Nah, proses drafting itu perlu agar supaya kita tidak menulis secara berulang-ulang atau mungkin lupa dengan apa yang akan kita tulis nanti. Yang ketiga yaitu proses revisi ya. Jadi kita merevisi tulisan yang telah kita tulis di dalam bentuk draft tadi. Nah, kalau ada beberapa imbuhan yang masih salah atau beberapa kalimat yang masih hilang, huruf yang keliru, nah itu kita revisi. Nah, proses revisi ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena kita harus membaca dari awal sampai akhir. Nah, langkah baiknya ya bisa direvisi sesama teman, ya disodorkan ke teman tulisan tersebut dan direvisi oleh teman sekelas atau seangkatan skripsi, ya agar kita akan mengetahui beberapa kalimat atau kata yang salah karena diperiksa oleh orang lain. Ya terkadang ya diperiksa teman itu lebih efektif karena dia lebih teliti dengan tulisan orang lain daripada tulisan dirinya sendiri. Nah, itu bisa kalian coba. Nah, insya Allah hasilnya maksimal. Dan yang keempat itu checking, itu kita mengecek hasil revisi. Ya, apabila ada yang kurang, apabila ada kalimat yang masih salah lagi, ya kurang lebih kita akan mengevaluasinya lagi. Nah, sehingga akan ketemu tulisan yang baik dan benar ya. Nah, pengejaan atau spelling ya, yaitu konsistensi dalam kita melakukan spelling atau hyphenation ya. Harus konsisten dalam seluruh tulisan ya, kecuali kutipan. Nah, di mana tulisan aslinya harus dipertahankan. Jadi kalau kita melakukan imbuhan atau suatu kutipan atau spelling ya kita harus menulisnya secara konsisten. Ya, jadi jangan ada imbuhan yang satu di paragraf pertama seperti ini, di paragraf kedua seperti ini. Jadi harus kita pertahankan. Ya, seperti penulisan misalnya bank ya. Bank itu ditulis huruf besar. Ya, maka di bawah juga ditulis huruf besar. Penulisan nama kota, apabila kita menulisnya huruf K-nya besar, kota, K-O-T-A, atau Gorontalo, G-nya besar, nah itu harusnya sama di semua tulisan. Jangan ada yang kecil dan ada yang besar. Nah, itu konsistensinya di situ.
Nah, yang kedua itu pembagian kata atau word division ya. Pembagian kata dikonsultasikan dengan kamus ya sih, supaya kita dapat memenggal kata-kata sesuai dengan KBBI. Nah, itu sangat penting ya. Karena kadang-kala pembagian kata kita tidak sesuai dengan kamus. Dan yang terakhir yaitu kata-kata asing. Nah, apabila menyetir suatu kata asing, maka Anda harus menuliskan persis sebagaimana tulisan tersebut ditulis. Jadi jangan diubah-ubah atau dimodifikasi. Sehingga kata yang tadinya maksudnya ini akan berubah setelah kita translate misalnya, atau kita ubah ke dalam bahasa yang kita ketahui. Ya, jadi proses penulisan kata asing itu harus kita tuliskan sama persis dengan apa yang kita sitir sebelumnya atau kita kutip sebelumnya. Nah, ciri-ciri bahasa ilmiah itu harus tepat dan tunggal makna. Jadi jangan ada yang bermakna ganda. Nah, sebagai contoh, penelitian ini mengkaji teknik pentajaman objek yang efektif dan efisien. Nah, bahasa ilmiah definisinya secara tepat, istilah dan pengertiannya berkaitan dengan suatu penelitian agar tidak menimbulkan kerancuan. Nah, jadi harus ditulis dengan tepat agar tidak rancu tulisan tersebut. Nah, jangan berargumen atau berpendapat yang tidak ada dasarnya. Nah, itu ciri-ciri bahasa ilmiah. Nah, bahasa ilmiah itu singkat, jelas, dan efektif ya. Singkat, jelas, dan efektif ya. Tidak ngambang ya. Istilahnya tidak ngambang dan tidak kesana kemari tulisannya. Jadi harus fokus dengan apa yang akan kita tulis. Nah, contoh tulisan ini dilakukan dengan maksud untuk membahas kecenderungan teknologi informasi menjelang abad ke-21. Nah, kata-kata di dalam kurung itu seharusnya dihilangkan ya, diganti dengan tulisan ini membahas tentang kecenderungan teknologi informasi menjelang abad ke-21. Ya, dilakukan dengan maksud untuk, yaitu dihilangkan karena mengandung makna yang ngambang ya. Jadi harus jelas, tepat, dan fokus. Nah, proses menulis seperti saya sudah jelaskan sebelumnya ya. Jadi pre-writing atau persiapan menulis, draft atau sebelumnya planning ya. Pre-writing itu planning. Kemudian yang kedua drafting ya. Kita draft tulisan kita, terus kita editing ya. Editing ke draft ya. Jadi ada dua arah panah ya. Jadi setelah kita edit, kita masukkan ke draft lagi, sampai edit, masuk ke draft lagi. Setelah itu tahap revisi. Nah, kita merevisi dari draft yang sudah kita edit sebelumnya ya, kita polishing dan kita reflecting ya, kita polish, kita perbaiki, kita kasih bagus ya, kita cari di mana kesalahan dari kalimat, dari kata, dari istilah-istilah yang kita gunakan dan sebagainya. Nah, sehingga menciptakan tulisan yang baik dan benar ya. Nah, secara umum ya, kerangka laporan ilmiah atau skripsi itu terdiri dari judul ya, abstrak bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris kalau di laporan full skripsinya. Nah, bab 1 yang terdiri dari pendahuluan, latar belakang, permasalahan, tujuan, dan manfaat. Nah, ada bab 2 tinjauan pustaka. Nah, ada bab 3 metode atau biasa di beberapa kampus disebut metodologi. Bab 4 hasil dan pembahasan. Dan bab 5 kesimpulan dan saran. Nah, terakhir ada daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Nah, ini secara umum kerangka laporan ilmiah tersebut disusun. Nah, untuk judul penelitian itu harusnya singkat, spesifik, dan jelas ya. Nah, di beberapa referensi itu dibatasi sebanyak 15 word atau 15 kata, tidak bisa lebih. Nah, setiap judul yang diajukan itu harus mempunyai latar belakang masalah yang memang memerlukan pemecahan dan sebaiknya menggambarkan cakupan dan isi yang sedang diteliti. Ya, tidak bisa judul itu tidak punya masalahnya ya. Nah, jadi ya kita harus menulis judul yang merupakan rangkuman singkat dari apa yang akan kita tulis. Ya, mungkin seperti itu dan tidak bisa lebih dari 15 word di beberapa referensi.
judul yang disampaikan sebaiknya mudah dipahami dan terdapat kesesuaian antara judul dengan karya ilmiah yang akan ditulis. Nah, judul harus menggunakan kata-kata yang jelas, tandas, lugas, ya, tepat, literer, singkat, deskriptif, tidak merupakan pertanyaan. Jadi tidak ada judul pertanyaan ya. Jadi harus pernyataan yang lugas, yang tandas, yang jelas. Nah, sebagai contoh, judul perancangan IT governance untuk mendukung unjuk kerja lembaga penelitian dan pemerintah. Ya, jadi kalimatnya atau judulnya tepat, jelas ya, bisa dipahami apa yang akan dia teliti. Berikutnya di judul sistem informasi atau prodi sistem informasi ada sistem informasi penjadwalan menggunakan algoritma data mining. Ya, jadi jelas dia akan meneliti sebuah sistem informasi penjadwalan menggunakan algoritma di data mining. Nah, itu secara jelas, secara singkat. Nah, untuk abstrak ya biasanya disajikan dalam satu paragraf tanpa menampilkan bentuk grafik, gambar, singkatan maupun pengacuan pada daftar pustaka. Jadi abstrak itu biasanya hanya satu paragraf ya, singkat menjelaskan tentang permasalahan, metode, tujuan dan manfaatnya. Ya, abstrak biasa terdiri dari 250 word sampai 300 word. Jadi tergantung kampus masing-masing atau referensi masing-masing. Jadi sebaiknya tidak lebih dari 200 atau 250 kata. Nah, abstrak itu merupakan ringkasan yang lengkap dari penelitian ya, seperti yang saya jelaskan tadi atau problem statementnya. Ada metode di sana, ada hasil, ada kesimpulan ya, ada manfaatnya. Nah, jangan ada gambar ataupun grafik-grafik di dalam abstrak. Harusnya singkat, padat, dan jelas. Nah, di bawah abstrak itu biasanya ada kata kunci atau keyword. Ya, kata kunci sebenarnya digunakan untuk mempermudah kita untuk pencarian di Google nanti, ya, atau di Cimago dan lain sebagainya. Nah, kata kunci itu berkaitan dengan kata-kata yang paling banyak dipakai atau inti dari penelitian kita. Nah, jadi jangan sangka bahwa keyword itu adalah kata-kata yang sering muncul ya di dalam tulisan kita ya, bukan seperti itu. Nah, keyword itu fungsinya untuk mempermudah pencarian penelitian kita ya. Apabila ada orang lain yang ingin meneliti seperti yang kita teliti, maka cukup dia mencari kata kuncinya saja di Google, maka akan ketemu tulisan yang kita telah teliti sebelumnya. Itu sebenarnya fungsi dari kata kunci atau keyword. Nah, di pendahuluan itu berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, manfaat, dan tujuan penelitian, serta batasan penelitian itu sendiri. Ya. Perumusan masalah menguraikan rumusan masalah yang mencakup konsep, hipotesis, pertanyaan penelitian, ya, variabel, dan asumsi yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, yang perlu diperhatikan yaitu state of the art dari disiplin ilmu komputer atau sistem informasi. Ya, apa kebaruannya, apa kontribusi pengetahuan kita dalam judul tersebut. Nah, itu sangat-sangat penting dalam memulai sebuah tulisan ilmiah. Ya. Tujuan penelitian dapat berupa penjajakan atau pembuktian, penerapan teori, atau pembuatan prototipe ya untuk sarjana ya. Nah, manfaat penelitian harus ditulis secara jelas dan perlu diperhatikan apakah manfaat tersebut berupa manfaat praktis atau teoritis kepada pembaca selanjutnya. Nah, itu yang harus diperhatikan dalam menulis manfaat. Nah, tinjauan pustaka ya, yang saya jabarkan dulu gaya-gaya menulis tinjauan pustaka ala-ala mahasiswa. Jadi mahasiswa itu menganggap bahwa tinjauan pustaka itu kumpulan definisi-definisi. Ya, padahal hal itu 50% benarnya dan 50%-nya tidak. Ya, karena tinjauan pustaka itu merupakan sebuah kerangka atau konsep untuk melakukan analisis fakta yang dikumpulkan dalam penelitian atau pengkajian terhadap suatu permasalahan yang diambil.
ya. Jadi adalah kumpulan-kumpulan analisis fakta yang dicantumkan di tinjauan pustaka. Jadi sumber-sumber rujukan itu bisa buku, jurnal, majalah, dan lain sebagainya. Nah, hendaknya berasal dari sumber terbaru ya, atau relevan dengan topik penelitian ya. Biasa di kampus itu mensyaratkan 5 atau 10 tahun berjalan waktunya, jadi tidak bisa lebih dari 10 tahun. Nah, di tinjauan pustaka berisikan juga sejauh mana originalitas dan aktualitas penelitian tersebut. Jadi seberapa originalitas penelitian yang kita lakukan, apa sudah sama atau sudah ada yang meneliti sebelumnya ya. Jadi di tinjauan pustaka ini akan terlihat bahwa penelitian kita tersebut sebenarnya sudah diteliti sebelumnya oleh orang lain ya. Jadi tidak harus kita teliti lagi, atau kita harus teliti lagi dengan alasan ada beberapa algoritma yang kita perbaiki, atau ada beberapa data yang kita coba tambahkan. Nah, itu bisa kita teliti lagi. Nah, tinjauan pustaka berguna untuk membahas perkembangan terbaru ya dalam area penelitian. Nah, ini sangat bagus dibahas di tinjauan pustaka. Jadi seberapa tren atau seberapa timelinenya penelitian kita ini dari tahun berapa sampai tahun 2020 ini ya, itu terjadi peningkatan atau terjadi alur secara spesifik atau tidak. Ya, itu perlu kita jabarkan di tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka merupakan cara untuk menganalisis, mensintesis, meringkas, serta membandingkan hasil-hasil penelitian yang satu dengan lainnya. Jadi ya di tinjauan pustaka juga ada penelitian yang relevan atau yang terkait. Nah, itu kita diminta untuk menganalisis atau meringkas penelitian-penelitian sebelumnya dan apa bedanya dengan penelitian yang akan kita lakukan nanti. Nah, yang ketiga ya biasanya disebut metode atau metodologi penelitian ya di beberapa kampus. Nah, ini nyantolnya di bab 3 ya dalam kerangka penulisan ilmiah atau skripsi. Nah, metode penelitian itu menguraikan secara rinci tentang metode yang akan digunakan ya. Jadi ada metode-metode yang akan digunakan. Kalau di dunia ilmu komputer science atau sistem informasi, nah itu ada namanya waterfall, ada namanya RAD, Rapid Application Development, ada lingkaran SDLC ya, System Development Life Cycle, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah metode-metode yang sering digunakan dalam pengembangan sistem ya. Ada juga metode-metode yang bersifat algoritma ya, ada data mining seperti neural network, KNN, ada naive Bayes dan sebagainya. Nah, tergantung kita mau mengangkat topik yang berhubungan dengan apa. Yang kedua yaitu uraian dapat mencakup variabel dalam penelitian ya. Jadi ada uraian atau variabel, data-data yang digunakan, teknik pengumpulan datanya, analisis datanya seperti apa, itu dijabarkan semua di metode penelitian. Nah, metode penelitian itu juga menguraikan bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan ya. Jadi bahan alatnya apa yang digunakan, prosedurnya seperti apa, teknik-teknik yang digunakan seperti apa, analisis datanya seperti apa, datanya seperti apa ya, panjang datanya seperti apa, atribut datanya seperti apa, itu dijelaskan semuanya di metode atau metodologi penelitian ya. Dan yang terakhir itu yang perlu ditambahkan yakni kerangka penelitian ya. Kerangka penelitian ini ya di beberapa kampus memang ada yang diletakkan di bab 2 ya, ada juga diletakkan di bab 3. Nah, kerangka penelitian itu menjabarkan alur penelitian yang akan kita lakukan dari awal sampai akhir. Nah, hal itu penting agar pembaca itu dapat mengetahui sebenarnya apa sih tujuan penelitian kita ini. Nah, sebagai contohnya, ya, saya punya kerangka penelitian. Nah, berangkat dari problem atau permasalahan, kira-kira apa masalahnya. Kemudian kita akan menerapkan apa untuk memecahkan masalah tersebut ya. Kita menggunakan metode apa untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, model penelitian yang kita buat seperti apa ya, alurnya seperti apa. Misalnya
untuk data mining, ya, dari dataset kita pre-processing datanya, kita olah dengan metode neural network, ya, menggunakan beberapa parameter di neural network. Nah, apa yang akan kita peroleh, ya, misalnya akurasi atau RMSE, errornya seperti apa, dan evaluasinya seperti apa. Nah, itu dan hasilnya akan seperti apa, ya. Jadi hasil yang kita akan cari itu errornya atau manfaatnya atau akurasinya atau dan lain sebagainya dalam kerangka penelitian kita. Ya, dimisalkan sistem, ya, kira-kira sistem dibuat seperti apa alurnya, kira-kira pengumpulan data atau requirement analysis, terus pengujian program atau pembuatan program, baru yang terakhir maintenance, ya. Nah, itu alur dari pembuatan sistem, dan hasilnya itu untuk apa? Misalnya manfaatnya untuk mempermudah proses perkuliahan, untuk mempermudah mendukung keputusan dan lain sebagainya. Nah, itu perlu kita buat model penelitiannya nanti, ya, dalam sebuah kerangka penelitian. Nah, yang keempat, ya, sering disebut juga bab 4, yakni hasil dan pembahasan. Nah, pembahasan biasanya membahas penemuan hasil penelitian. Jadi setelah hasil, ya, kita bahas hasil penelitian tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu maksudnya. Mengintegrasikan penyajian pengolahan dan interpretasi serta membuat outline, ya, atau laporan dari hasil pengolahan data seperti tabel, grafik, gambar, dan lain sebagainya. Nah, di bab 4 ini kita menyamarkan seluruh apa hasil penelitian kita, ya, baik dari awal sampai akhir, ya. Hasil dan pembahasan ini juga merupakan tempat bagi penulis untuk mengekspresikan ide, kreativitasnya, ya, terhadap penemuan yang didapatkan dari hasil penelitian. Jadi bebas, ya, kita buat grafik, tabel, gambar seperti apa dari hasil penelitian kita. Nah, itu bebas dilakukan di bab 4. Nah, bab 4 ini seharusnya berbeda dengan bab 4 atau hasil penelitian yang pernah diteliti oleh orang lain, yang seharusnya berbeda jauh, karena apa yang kita teliti dan apa yang kita buat itu pastinya berbeda teknik penyajiannya dengan orang lain, ya, atau penelitian sebelumnya. Nah, dalam membuat tulisan pada hasil dan pembahasan, perlu diingat adalah jangan menulis pembahasan panjang dan lebar, tetapi buatlah kalimat dengan berargumen secara logis, agar hasil penelitian maupun inti dari penelitian yang ingin diuraikan tidak terkesan umum dan mengena dengan apa yang ingin disampaikan. Jadi di bab 4 hasil dan pembahasan itu kita tidak bercerita secara umum lagi, ya. Jadi secara spesifik kira-kira intinya seperti apa, hasilnya seperti apa. Jadi tidak ada istilah-istilah atau definisi pengertian lagi di bab 4, ya. Semuanya merupakan hasil dan pembahasan yang telah kita teliti sebelumnya. Dan yang terakhir yakni kesimpulan dan saran, ya. Nah, kesimpulan itu menguraikan hasil penelitian. Jadi apa kesimpulannya dari hasil penelitian yang telah kita lakukan? Kira-kira kelemahannya seperti apa, ya. Kalau di dunia data mining, akurasinya seperti apa, RMS-nya seperti apa. Kalau dalam sistem, kira-kira sistemnya yang dibuat itu menggunakan PHP versi berapa dan berhasil dilakukan. Nah, kira-kira alur sistemnya berjalan dengan baik, interface-nya baik, dan lain sebagainya, itu dijabarkan di kesimpulan. Ya, sedangkan saran, ya, dikemukakan penulisan ilmiah ditujukan untuk mengatasi atau membantu menyelesaikan masalah yang sedang diteliti. Jadi seharusnya di saran kita menyarankan kepada peneliti sebelumnya kira-kira apa kekurangan di penelitian ini, sehingga ada kemungkinan untuk dilaksanakan atau dikerjakan lagi oleh peneliti setelahnya. Nah, itu beberapa teknik, ya, penulisan dari awal sampai akhir untuk laporan ilmiah. Untuk daftar pustaka atau referensinya, jadi daftar pustaka itu merupakan sumber rujukan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, ya.
Nah, kalau di Ungo kita menggunakan apa style, ya, jadi ada nama dan tahun di gaya daftar pustakanya atau gaya penulisannya. Nah, daftar pustaka ini biasanya berisikan perbendaharaan atau gudang pustaka kita yang benar-benar diacu dalam pembuatan karya ilmiah. Ya, daftar pustaka yang dibuat sebenarnya tujuannya untuk menghindari plagiat. Ya. Jadi apabila kita mengutip sesuatu, ya maka kita tidak cantumkan daftar pustakanya, kita dianggap plagiat. Nah, itu sebenarnya tujuan dari pembuatan daftar pustaka, agar kita bisa menghargai tulisan-tulisan yang telah kita kutip di dalam karya ilmiah kita. Nah, untuk mahasiswa sistem informasi sendiri itu seharusnya dan diwajibkan itu menggunakan tool Mendeley ya, karena tool Mendeley itu dapat menjadi mempermudah kita dalam melakukan reference atau pengaturan pustaka dalam rangka penulisan karya ilmiah nanti. Untuk struktur yang terakhir, yakni lampiran. Ya, lampiran itu sebenarnya biasanya berisi data-data yang lumayan banyak, yang telah kita jabarkan secara singkat di bab 4. Itu di lampiran kita tuliskan dengan lengkap soal data tersebut. Nah, apabila ada dokumentasi seperti foto, gambar, dan lain-lain, ya, nah itu dicantumkan juga. Nah, misalnya dokumentasi wawancara, dokumentasi turun lapangan, dan sebagainya itu dicantumkan. Nah, biasanya di dalam lampiran juga ada yang menyantumkan coding program, ya, tapi beberapa referensi menjelaskan bahwa, dan saya berpendapat pribadi bahwa coding program itu tidak seharusnya dituliskan, ya, walaupun skripsi yang diambil atau laporan ilmiah atau tugas ilmiah yang dikerjakan itu membuat aplikasi, tapi coding program itu tidak termasuk lampiran ya, karena lampiran itu isinya hanya data-data, foto, dokumentasi, ataupun hal-hal yang tidak kita jelaskan di bab 1 sampai bab 5 ya. Nah, itu pendapat pribadi saya, seharusnya coding program itu tidak dicantumkan. Toh ada beberapa skripsi juga yang mencantumkan coding program ya. Jadi yang mau mencantumkan ya silahkan ya. Nah, kalau saya berpendapat bahwa coding program itu tidak terlalu perlu atau tidak penting untuk dijadikan lampiran dalam skripsi. Ada juga yang melampirkan beberapa screenshot aplikasi yang tidak dicantumkan di laporan. Nah, jadi ada beberapa screenshot aplikasi yang tidak digambarkan di bab 4 itu dicantumkan di lampiran ya, seperti bagaimana cara menginput dalam aplikasi, bagaimana cara melakukan simpan di aplikasi, bagaimana melakukan edit di aplikasi ya, dan lain sebagainya. Itu apabila tidak dicantumkan di bab 4, maka biasanya seorang peneliti itu mencantumkan di lampiran ya. Oke, demikian ya, mungkin hanya itu yang bisa saya jabarkan atau saya jelaskan hari ini ya. Quote-nya pada pertemuan hari ini, dalam penelitian sebaiknya yang diteliti harus dikaji dan dibaca secara mendalam. Ya, tidak diperkenankan atau tidak disarankan untuk menulis tanpa membaca terlebih dahulu. Ya, karena membaca referensi dengan menggunakan tool Mendeley itu sangat penting untuk membantu bank referensi kita pada saat mendalami sebuah topik atau suatu topik. Ya, jadi terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.